pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi ya bersama Bu Eta dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Mahasiswa Widadharma yang berbahagia, kita lanjutkan mengenai teks akademik ya. Ciri teks akademik yang ke-10 yaitu teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa teks akademik bersifat satu arah sebagai pemberi informasi ya. Nah, teks akademik adalah teks yang bersifat monologis. Kenapa dia bersifat monologis? Karena teks akademik tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Nah, contohnya gini nih. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, contoh kalimat ini adalah kalimat monologis. Mengapa? Karena di sini terdapat pemberitahuan suatu informasi mengenai siapa yang menulis makalah ini. Kemudian, kalimat monologis adalah kalimat yang sifatnya hanya untuk memberi informasi. Sedangkan kalimat imperatif atau kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, nah itu bukan ciri teks akademik ya. Contoh kalimatnya seperti ini, pergilah kemanapun kamu suka. Nah itu kalimat imperatif. Kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Contoh kedua, nikmatilah semua uangmu semaumu. Nah itu juga contoh kalimat imperatif yang isinya perintah. Perbaikilah tingkah laku kalian, itu juga contoh kalimat imperatif yang bukan menjadi ciri khas teks akademik. Ya. Teks akademik tidak meminta informasi, namun memberi informasi. Nah, penggunaan kalimat imperatif dan indikatif interrogatif bernada dialogis, seolah-olah melakukan percakapan dengan penerima teks, dan posisi penulis lebih tinggi dari pembaca. Nah, kalau ini merupakan bukan ciri teks akademik. Intinya, teks akademik berisi informasi tentang suatu hal ya. Nah, di dalam teks akademik tidak menggunakan kata sapaan. Kata sapaan misalnya gini, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, atau begini, tadi pagi saya melihat Ani sedang mencuci baju. Nah, itu merupakan kalimat yang bernada sapaan ya. Contohnya, selamat pagi Ibu. Nah, Ibu adalah kata menyapa ya. Itu tidak terdapat dalam teks akademik. Kasus ya, kalian kerjakan kasus di bawah ini, yaitu teks berikut ini kan mengandung kalimat imperatif dan indikatif interrogatif. Maksudnya imperatif tadi adalah kalimat yang bersifat mengajak atau larangan. Nah, kalian rubah ya kalimat itu menjadi kalian lihat yang mana saja yang menunjukkan bahwa teks tersebut bernada non akademik atau lisan ya. Ubah teks tersebut agar lebih berciri akademik atau tulis ya. Kalian lihat ini cara membuat kopi yang benar. Nah, cara membuat kopi yang benar itu ada beberapa kalimat ya yang tidak akademis karena ada kata sapaan di situ. Kemudian dia juga menggunakan imperatif ya, kalimat perintah atau kalimat himbauan. Kalian rubah ya menjadi kalimat yang bersifat deklaratif, yaitu bersifat pemberi informasi. Itu kasus yang pertama. Nah, yang kedua adalah teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku ya, dia ya, bukan pelaku. Nah, jadi kalimat pasif, nah itu terdiri dari misalnya contoh kalimat pasif dengan menukar subjek. Contohnya begini, Pak Camat meresmikan festival seni dan kebudayaan yang berlangsung malam ini di kantor kecamatan. Nah ini kalimat aktif ya, dirubah menjadi kalimat pasif menjadi festival seni dan kebudayaan yang berlangsung malam ini di kantor kecamatan diresmikan oleh Pak Camat. Nah ini kan kalimat aktif diubah menjadi pasif dengan cara apa? Dengan cara menukar subjek. Kemudian cara kita membuat kalimat
pasif dapat mengganti awalan me. Jadi awalan me pada predikat itu kita ubah menjadi awalan di. Contoh, meresmikan menjadi diresmikan. Nah, itu cara mempasifkan yang kedua. Cara memfasifkan yang tiga adalah menambah kata oleh ya, tepat di belakang kata seperti meresmikan menjadi diresmikan oleh. Jadinya gitu. Diresmikan oleh. Nah, itu adalah contoh kalimat pasif. Nah, contoh kalimat pasif misalnya sayur bayam dimasak ibu. Nah, gerhana matahari total dilihat Desi. Itu adalah contoh-contoh kalimat pasif. Nah, kalian kerjakan juga ya kasus yang kedua. Observasilah kalimat pasif yang terdapat pada petikan artikel ilmiah berikut. Coba kalian lihat. Nah, ini ada artikel ilmiahnya, kalian lihat, kalian kerjakan yang mana yang merupakan bentuk pasif ya. Mengapa pelaku masih ditampilkan ya? Kalian jelaskan ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.